Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Malam yang seperti biasa saya sampaikan pada hari Kamis malam. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kembali saya akan menyampaikan Renungan Malam tanggal 13 Januari tahun 2022 hari Kamis. Masih 13 hari kita memasuki tahun yang baru dan saya kembali mengucapkan selamat tahun baru. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini? Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami berbagai macam masalah-masalah yang berat, ada beban sakit penyakit dan lain sebagainya, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap Bapak Ibu Saudara berjuang karena Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu mari kita berdoa dulu Bapak Ibu Saudara, memohon pimpinan Tuhan supaya acara ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita datang dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Bapa untuk malam ini kami boleh kembali mendengar renungan malam. Tuhan berbicara kepada kami supaya kami boleh mendengar isi hari Tuhan. Pimpin acara ini, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk memberkati setiap orang yang dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin membawakan satu tema kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu temanya siapakah hamba Tuhan yang sesungguhnya? Siapakah hamba Tuhan yang sesungguhnya? Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh kita berbicara mengenai ayat firman Tuhan ini, siapakah hamba Tuhan yang sesungguhnya? Baiklah kita akan dengarkan satu pujian, di mana pujian ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sama-sama kita dengarkan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah hamba Tuhan yang sesungguhnya? Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyebut hamba Tuhan, seringkali terbayang di dalam ingatan kita atau di dalam benak kita, dalam pandangan kita, sosok seorang hamba Tuhan itu mungkin adalah seorang pendeta atau mungkin seorang pemimpin gereja
atau juga mungkin rohaniawan tertentu yang biasa berdiri di mimbar. Itulah yang seringkali disebut sebagai hamba Tuhan. Memang itu tidak salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Namun itu hanyalah sebutan, jabatan hamba Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan sebenarnya siapa sih yang disebut sebagai hamba Tuhan menurut arti yang sesungguhnya. Firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-38 mengisahkan tentang seorang gadis, seorang perempuan biasa, seorang perempuan yang bukan imam, seorang perempuan yang bukan rohaniawan, adalah seorang yang biasa saja, seorang yang awam saja, tetapi dia mengaku sebagai seorang hamba Tuhan. Perempuan itu bukan perempuan biasa, tapi perempuan Maria yang kemudian melahirkan Yesus Kristus. Cerita ini tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sangat hafal. Cerita ini terjadi ketika malaikat Jibril datang kepada Maria di sebuah kampung yang bernama Nazaret dan memberitakan bahwa Maria akan mengandung seorang bayi yang dikandung dari Roh Kudus. Dan Maria tentunya pada saat itu belum menikah. Artinya bahwa ketika dia belum mempunyai suami, maka Maria akan mengandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tentunya bukan berita biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Maria ketika mendengar berita itu bahwa dia akan mengandung, yang disampaikan bukan oleh manusia, tapi disampaikan oleh seorang malaikat, tentunya Maria merasa kaget. Bagaimana mungkin, kata Maria, aku akan mengandung sedangkan aku belum mempunyai suami. Malaikat itu mengatakan, jangan takut Maria, kandunganmu itu bukan dari manusia, tapi kandunganmu itu datang dari Roh Kudus. Kemudian Maria menjawab satu jawaban yang sungguh sangat merupakan satu jawaban yang sangat luar biasa. Maria tidak menolak, Maria tidak keberatan, tapi Maria mengatakan, jadilah padaku, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Maria mengaku sebagai hamba Tuhan, padahal Maria bukan rohaniawan, padahal Maria bukan pendeta, Maria bukan imam, tapi Maria orang biasa, perempuan biasa yang tidak mempunyai jabatan tertentu di dalam satu organisasi agamawi, tetapi Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, siapakah sesungguhnya yang disebut hamba Tuhan? Yang disebut hamba Tuhan menurut apa yang kita pelajari dari teladan Maria, itu adalah bukan saja orang yang mempunyai jabatan tertentu dalam satu agama, tetapi yang disebut hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah seperti Maria. Bagaimana seperti Maria itu Bapak Ibu Saudara? Seperti Maria artinya Maria memberikan teladan bahwa seorang hamba Tuhan itu bukan cuman mereka yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu yang tinggi ataupun jabatan-jabatan tertentu dalam satu gereja, organisasi gereja. Tapi yang disebut hamba Tuhan adalah siapa saja yang menjalankan kehendak Tuhan, yang menjalankan perintah Tuhan. Di sini dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi yang disebut hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah mereka yang menjalankan perintah Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, perintah atau kehendak Tuhan atas kita, hidup kita itu belum tentu menurut daging kita itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, yang enak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara jadi Maria, tiba-tiba kemudian mengandung tanpa belum bersuami. Tentunya ini bukan hal yang ringan, hal yang berat secara fisik, secara psikis, secara emosi, juga secara sosial. Bagaimana dia harus mendapatkan tanggapan-tanggapan dari orang-orang yang mengatakan, oh kok Maria sudah mengandung? Tapi Maria mengatakan, diawali dengan hamba Tuhan, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah kehendakmu
menurut kehendak Tuhan yang ada padaku, dan aku siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya adalah termasuk dari seorang hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang mampu, yang bersedia menjalankan kehendak Tuhan dalam diri kita, sekalipun kehendak Tuhan yang terjadi pada diri kita itu secara daging, secara tubuh tidaklah membuat kita menjadi enak. Bahkan sebaliknya, mungkin kita merasakan ada sesuatu hal yang berat atas kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang terjadi atas Bapak Ibu Saudara di tahun baru di bulan Januari ini? Mungkin ada di antara beberapa orang yang saat ini sedang mengalami satu situasi yang kurang menyenangkan. Di awal tahun beberapa kali saya harus mengunjungi beberapa jemaat di mana mereka sakit. Dan banyak yang sakit, ada anaknya yang sakit, ada anaknya yang sudah sakit sembuh kemudian sakit lagi. Ini adalah situasi dan kondisi yang tentunya kita tidak kehendaki, tidak nyaman buat kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari teladan Maria. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya kalau kita sekalian ini adalah hamba Tuhan seperti Maria, kita harus menerima, kita harus mau, kita harus tetap bersyukur apapun juga yang sedang terjadi pada kita saat ini. Yang pertama adalah kalau kita adalah hamba Tuhan, kita harus tetap bersyukur, menerima semua yang ada dan terjadi pada kita saat ini. Sekalipun saat ini kita sedang mengalami situasi, kondisi, dan keadaan yang mungkin tidak mengenakan buat kita, tapi kita percaya bahwa dalam situasi kondisi yang sedang kita alami saat ini ada kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Bukan berarti bahwa ini adalah Tuhan menghendaki kita hal-hal yang buruk, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya teringat akan perkataan dari Ayub. Ayub mengatakan ketika dia sedang sakit, sedang terpuruk, dia mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita tidak hanya merasakan hal-hal yang enak saja, tetapi dalam satu kehidupan ini ada siklus yang berubah-ubah. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita beruntung, ada kalanya kita gagal dan lain sebagainya. Tapi dalam segala situasi dan kondisi ini, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya akan belajar seperti Maria dan tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau kita sebagai hamba Tuhan adalah mereka yang setia, mereka yang sungguh-sungguh mau melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita laksanakan, itulah hamba Tuhan. Ada juga Bapak Ibu Saudara mungkin yang jabatannya hamba Tuhan tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Maka sesungguhnya dia itu bukanlah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Karena hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan yang kita lakukan itu tentunya ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang sangat berat. Tapi itu tetap perintah Tuhan yang harus tetap kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukanlah cuman mereka yang punya jabatan, tetapi sesungguhnya kata Injil Lukas 1 ayat 38, yang menjadi hamba Tuhan adalah yang pertama yang melaksanakan kehendak Tuhan, yang menerima kehendak Tuhan. Yang kedua adalah mereka yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima kehendak Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan? Apapun juga yang sedang kita alami saat ini. Mungkin 12 hari atau 13 hari kita masuk di bulan Januari, kita merasakan aduh hidup masih berat, sakit, penyakit. Kita bergumul dengan berbagai macam persoalan atau ada kegagalan. Tetap mengucap syukur karena kita hamba Tuhan dan menerima keadaan itu. Bukan dengan persungutan, bukan dengan omelan, bukan dengan marah-marah, apalagi dengan menyalahkan Tuhan,
memberontak kepada Tuhan ataupun menyalahkan orang-orang lain, tapi tetap menerima keadaan itu dengan tetap setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tetap semangat, dan kita percaya suatu hari ada pemulihan dari Tuhan, suatu hari ada kesembuhan dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun yang baru ini, apabila Bapak Ibu Saudara adalah hamba Tuhan, mari kita berusaha untuk setia melakukan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, itulah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Pada malam hari ini sesungguhnya kami ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadilah pada kami menurut apa yang Tuhan kehendaki, dan ajar kami supaya kami siap untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan malam ini, berkati semua jemaat Tuhan, tolong mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang saat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat, selamat menjadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.